Untuk selanjutnya biar langsung memperkenalkan diri saja. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, saya adalah nama saya Chandra Yolan. Teman-teman mungkin bisa memanggil saya Yolan. Saya adalah mahasiswa Pusat Cendana, program studi ilmu komunikasi. Nah, maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk membawakan materi mengenai melestarikan organisasi di lingkungan sekolah dengan komunikasi efektif. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mengetahui tentang apa itu komunikasi efektif. Mungkin ada yang tahu atau apa komunikasi sendiri. Ya, di sini saya akan menjelaskan. Jadi komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pikiran atau perasaan dan pengetahuan sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dari komunikasi tersebut dapat tersampaikan. Mungkin dari kata sederhana ini yaitu teman-teman bisa misalkan ketika Bapak Guru sedang mengajar, mungkin teman-teman akan memperhatikan atau memperhatikan dengan sesama apa yang Bapak Ibu mengajarkan sehingga apa yang Bapak Ibu ajarkan itu dapat diterima oleh teman-teman untuk pada saat mungkin dibuktikan pada saat ujian atau mungkin pada saat respon teman-teman di dalam kelas ya. Berikutnya adalah kita akan berbicara mengenai ciri komunikasi efektif. Jadi dalam komunikasi efektif sendiri memiliki ciri-ciri sehingga kita dapat mengetahui apakah komunikasi itu efektif atau tidak, baik komunikasi dalam lingkungan sekolah maupun komunikasi yang terjadi dalam kelas, baik dari Bapak Ibu guru kepada siswa-siswi maupun dari siswa-siswi dengan sesama siswa-siswi. Yang pertama adanya feedback. Jadi dalam ciri komunikasi efektif yaitu yang pertama adanya feedback. Feedback yang dimaksud adalah respon atau timbal balik dari adik-adik kepada ibu guru maupun dari Bapak Ibu guru kepada adik-adik. Contohnya dalam pemberian materi. Yang kedua adanya empati. Empati yang dimaksud adalah rasa peduli dan toleransi. Jadi ketika Bapak Ibu guru berbicara di depan atau ketika teman-teman yang sedang berbicara, teman-teman akan selalu memperhatikan
dalam proses berbicara, adik-adik harus menanggapi. Adik-adik harus menanggapi apa yang harus dikomunikasikan atau komunikator di sini contohnya Bapak Ibu guru. Jadi adik-adik harus menanggapi apa yang Bapak Ibu bicarakan. Yang berikutnya adalah audible. Audible di sini dimaksudkan adalah pesan dan sudut pandang pesan. Apa yang ingin adik-adik sampaikan atau apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu harus dimengerti. Bukan hanya saja dimengerti Bapak Ibu guru yang mengerti saja, tetapi adik-adik juga harus bisa mengerti. Sehingga proses komunikasi yang terjadi itu bisa berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan utamanya. Yang berikutnya adalah clarity, kejelasan. Dalam pesan yang disampaikan itu harus jelas. Apa maksud dari komunikasi tersebut harus jelas. Contohnya ketika Bapak Ibu guru mengajar atau membawa materi, tentunya adik-adik akan mendengar dengan sesama. Tujuannya agar apa? Agar adik-adik bisa memahami materi yang ingin disampaikan Bapak Ibu guru kan. Berikutnya adalah humble atau ramah. Ketika dalam proses komunikasi, seorang komunikan dan komunikator atau kita ambil contohnya ketika Bapak Ibu guru sedang mengajar. Di sini Bapak Ibu guru sebagai seorang komunikator, adik-adik sebagai seorang komunikan, adik-adik harus keduanya itu harus ramah sehingga dapat menjalin sebuah komunikasi yang baik. Ya, jangan kalau ketika Bapak Ibu mengajar lalu adik-adik kayak ketika Bapak Ibu selesai mengajar lalu Bapak Ibu bertanya sudah mengerti, nah lalu adik-adik bilang Deng, nah itu tidak boleh ya. Dengan begitu si ibu pasti Bapak Ibu guru tersebut langsung emosi dan mungkin Bapak Ibu guru bisa keluar dari kelas dan meninggalkan proses pembelajarannya karena sudah dibuat emosi, sehingga apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan itu Bapak Ibu jadi malas untuk menyampaikan kembali ya. Yang berikut kita akan membahas mengenai faktor pendukung dari komunikasi efektif. Yang pertama adalah dari sudut pandang komunikator, yaitu ia harus memahami lawan bicaranya. Jadi ketika teman-teman dan sesama teman-teman berbicara, teman-teman sendiri harus memahami. Ketika teman-teman mengajak bicara teman-teman yang lain, teman-teman juga harus memahami karakteristik daripada komunikan atau lawan bicaranya teman-teman. Misalkan ketika teman-teman berbicara dengan Bapak Ibu guru, mungkin teman-teman akan memposisikan diri dengan baik agar apa yang teman-teman mau sampaikan kepada Bapak Ibu guru itu Bapak Ibu guru dapat terima. Yang berikutnya adalah mudah menerima dan mencerna materi dan informasi. Nah, mudah menerima dan mencerna informasi di sini dilihat dari sudut pandang si komunikan. Jadi komunikan yang baik itu harus bisa mencerna dengan baik apa yang disampaikan oleh komunikator serta menghargai apa yang disampaikan oleh komunikator. Yang berikutnya adalah kematangan tingkat emosional. Kematangan tingkat emosional yang dimaksud adalah bertanggung jawab. Ketika adik-adik menjadi seorang komunikator atau orang yang menyampaikan pesan, tentunya adik-adik harus memahami kematangan tingkat emosional. Apa yang adik-adik sampaikan, adik-adik bertanggung jawab dalam pesan itu. Begitupun juga sebaliknya dari sudut pandang komunikan. Yang berikutnya adalah komunikasi harus bersikap ramah. Bersikap ramah itu tidak jauh-jauh dari prinsip dan ciri-ciri ya adik-adik ya. Misalkan di sini antara si komunikan dan komunikator itu harus memiliki rasa positif. Jadi antara komunikator menyampaikan pesan itu diterima dengan baik, begitu juga dengan si komunikan ketika menyampaikan pesan. Mungkin diterima juga dengan baik. Karena ada rasa positif, aman dan nyaman ketika sedang berkomunikasi ya. Yang berikutnya adalah pesan yang disampaikan harus jelas. Apa yang ingin teman-teman sampaikan mungkin kepada Bapak Ibu guru atau sesama teman-teman harus jelas. Yang berikutnya adalah faktor yang menghambat komunikasi efektif. Yang pertama yaitu komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah yang dimaksud yaitu perlu teman-teman ketahui adalah seorang yang berbicara sendiri. Jadi dia ingin menyampaikan pesan, tetapi dia tidak memberikan kesempatan terhadap komunikannya untuk berbicara. Misalkan dia cenderung berbicara sendiri dan berbicara yang sangat cepat, sehingga tidak dimengerti oleh si komunikan. Yang berikutnya adalah tidak memahami karakteristik komunikan. Jadi ketika si komunikator berbicara dengan lawan bicaranya,
berputar. Omongnya maksudnya mau ke sini, tapi dia harus berputar sana sini dulu baru sampai di tujuannya. Nah, yang terakhir adalah manfaat komunikasi efektif dalam proses pembelajaran. Tentunya kita harus mengetahui apa manfaat dari komunikasi efektif. Jadi yang pertama itu peserta didik mampu memahami apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru dan dapat dicerna juga. Sehingga tujuan yang ingin disampaikan, tujuan dari komunikasi tersebut antara bapak ibu guru dan teman-teman itu dapat tersalurkan dengan baik. Yang kedua, membangun kualitas hubungan antara murid dan murid semakin membaik. Jadi mungkin dari sebelumnya ketika teman-teman dan bapak ibu guru mungkin ada sedikit masalah dalam hal komunikasi, mungkin dengan teman-teman mempelajari lagi tentang bagaimana karakter si bapak ibu guru ini, teman-teman akan lebih mudah untuk berkomunikasi lagi kembali dengan bapak ibu guru ini. Yang berikutnya adalah kualitas pembelajaran menjadi efektif. Yang dimaksud adalah ketika bapak ibu mengajar dan teman-teman memahami dan menanggapi dengan baik, tentunya mendapatkan respon juga yang baik. Dan dari situ teman-teman dapat merasakan bagaimana komunikasi itu yang efektif itu bagaimana. Dari si komunikator juga mendapatkan tujuannya, dan si komunikator juga dapat memahami apa isi dan pesan tersebut. Yang terakhir adalah mencegah atau mengatasi masalah. Mencegah atau mengatasi masalah yaitu seperti yang di awal tadi, bahwa ketika dalam proses komunikasi terjadi konflik mungkin antara teman-teman dan juga bapak ibu guru, namun ketika teman-teman mengetahui tentang komunikasi efektif, teman-teman dapat memahami apa yang bisa membuat hubungan antara teman-teman dan bapak ibu guru menjadi lebih baik, dan mungkin mempelajari bagaimana harus berhadapan dengan bapak ibu guru, bagaimana harus menyesuaikan komunikasi antara bapak ibu guru dan teman-teman. Mungkin hanya ini presentasi pemaparan materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Terima kasih teman-teman. Mungkin di sini saya juga akan memperkenalkan ilmu komunikasi kepada teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah kelas 12 ada yang sudah mempersiapkan jurusan untuk masuk ke ilmu komunikasi, jurusan untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke ya, jadi di sini saya merekomendasikan ilmu komunikasi, yaitu jurusan yang bukan hanya mungkin pasti teman-teman berbicara. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang banyak berbicara saja. Beda maunya masuk di bank, beda maunya segini. Jadi di sini teman-teman tenang saja, karena ilmu komunikasi adalah jurusan yang sangat recommended bagi teman-teman, terutama generasi sekarang ya. Karena ilmu komunikasi bukan hanya tentang berbicara saja, tapi teman-teman memahami teknik dari teknik komunikasi maupun dalam bermedia sosial. Juga mungkin teman-teman yang memiliki keahlian di bidang konten, kreator, fotografi, teman-teman dapat bergabung ke ilmu komunikasi. Mungkin ini saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih untuk kesediaan waktu dan tempatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses komunikasi saya. Terima kasih.